Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Hari ini alhamdulillah kabarnya baik ya. Alhamdulillah sehat. Walaupun sempat lelah habis perjalanan family gathering kemarin sih. Oke. Ini kita udah masuk ke PI 4 ya Guru ya? Iya, setelah beberapa purnama terlewati, asik. Iya, dari Agustus kan. Dari Agustus ya. Iya. Ternyata memang karena programnya juga, jadi yang angkatan 5 kemarin udah selesai Guru, bahkan mereka udah dapat sertifikat. Makanya kita mengejar juga, insya Allah kalau nggak salah sih timelinenya April ya. April itu udah sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Biar tenang juga sih setelah itu mudiknya selesai. tenang. Asik. Oke, nah di PI 4 ini Guru fokus pengembangan kita lebih kepada, saya ingin melihat bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan oleh Guru Ayu setelah melewati 3 bulan pembelajaran yang lalu. Karena memang di sini sudah banyak ya Guru ya, dari modul penerapan budaya positif, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa, serta pembelajaran KSE yaitu kompetensi sosial ekonomi emosional. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana pembelajarannya. Untuk RPP-nya sudah disiapkan Guru? Sudah ya? Itu, sama dengan ini. Sama ya Guru ya? Oke, kira-kira ini untuk kelas berapa Guru? Kelas 10. Kelas 10. Iya, 10 kanopus di sini. 10 kanopus, baik. Ada berapa siswa Guru? 36, satu rombel. Satu rombel ya? Iya. Oke, kira-kira materinya hari ini tentang apa Guru? Topik layanan bimbingan klasikalnya itu tentang konsep diri. Konsep diri. Iya. Oke, jadi untuk bimbingan klasikal di mata pelajaran bimbingan konseling ya Guru ya? Iya. Oke, untuk di pra observasi ini Guru, izinkan saya nanti mencatat kira-kira apa saja yang akan menjadi temuan saya, yang insya Allah nanti akan saya tuangkan di dalam lembar catatan percakapan pra observasi. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh Guru Ayu, apakah sudah sesuai dengan alur RPP, tahu ada yang terlewat atau mungkin ada yang lupa. Nanti medianya juga akan kita lihat, dan yang terpenting adalah bagaimana mengajak siswa untuk turut aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu. Serta intinya adalah pembelajarannya itu berpihak kepada murid, bagaimana 36 murid ini semuanya terpenuhi kebutuhan pembelajarannya. Iya, baik. Mungkin seperti itu Guru ya. Oke, terima kasih Guru Ayu. Ada pertanyaan? Mungkin yang ingin saya tanyakan, ketika ini kan di sini 2 kali 45 menit, ada hal-hal yang mungkin di luar hal itu ternyata lebih atau misalkan kurang, itu seperti apa Bu? Ikuti alur saja Guru. Ikuti alur saja. Oke, baik. Oke, baik Guru Ayu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan klasikal hari ini, marilah kita berdoa bersama. Ya, coba Ibu mau tanya, di sini ada yang siap memimpin doa? Siapa? Siapa namanya? Mikdam. Oke, silakan Mikdam. Oke, mohon perhatian, kita berdoa bersama. Silakan Mikdam. Sebelum kita memulai bimbingan Klasikal. ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa dari penyanyi masing-masing. Doa dimulai. Ya, terima kasih Mikdam sudah memimpin doa. Hari ini kehadirannya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Wih, tepuk tangan dulu dong untuk 10 kanopus. Ya, hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal dengan topik konsep diri. Sudah pernah mendengar? Belum. Oke. Ya, tentang konsep diri ini kita akan lakukan selama 90 menit atau 2 kali 45 menit, 2 jam pelajaran ya, begitu. Baik, sebelum kita memulai ketujuannya apa, kenapa harus kita mempelajari tentang konsep diri, tapi kita ada ice breaking dulu, yang tadi kata teman-teman bakalan joget gitu kan, ya. Oke.
Ya boleh semuanya. Itu tadi bagian dari keseimbangan dari otak kita ya, otak kiri dan kanan. Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan belajar. Jadi nih dalam bimbingan klasikal hari ini sampai nanti 90 menit ke depan atau 85 kali ya, kan tadi udah kepakai 5 menit. Kita kesepakatan dalam proses belajarnya apa ya, agar kondusif gitu, agar tidak ada yang mengganggu, agar berjalan dengan lancar. Ada yang punya ide? Boleh angkat tangan? Ada? Oke, silakan Billy, mau coba gimana kesepakatannya, Bill? Men-silent HP gitu biar yang belajarnya kondusif, nggak keganggu, terus jangan ngobrol Oke. sama teman. Kayak boleh ngejelasin nanti. Oke, 2 ya kesepakatannya nih menurut Ananda Billy. Yang pertama silent handphone karena agar tidak mengganggu. Gimana untuk hal itu, setuju nggak teman-teman yang lainnya? Oke, setuju. Yang kedua katanya tidak mengobrol dengan teman atau orang lain ketika ada orang lain yang lagi berbicara, atau misalnya temannya lagi berbicara atau ibu lagi berbicara dalam forum yang bimbingan klasikal ini, jadi nggak mengobrol. Gimana, setuju nggak? Setuju. 2 kesepakatan itu setuju ya? Oke, baiklah. Kita ketuk palu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kita tadi masih ingat apa topiknya? Konsep diri. Tujuannya agar apa ya? Yaitu setelah melakukan penilaian diri, peserta didik atau Ananda semua, kelas 10 Kanopus ini mampu membentuk konsep diri yang positif.
Sebelumnya Ibu sudah mengirimkan ini ya? Ya? Sudah ada dalam bentuk video, kemudian ada juga dalam bentuk artikel tentang konsep diri. Dua hal itu Ibu berikan sebagai referensi konten yang bisa Anda simak atau bisa Anda baca. Boleh sesuai kebutuhan, misalnya saya lebih senang membaca nih daripada mendengarkan video, berarti boleh yang membaca. Atau misalnya lebih senang mendengarkan video, boleh menyimak yang video. Berarti semuanya hampir sudah melakukan di antara satu hal itu, menyimak atau membaca. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada langkah-langkah. Kita ngapain aja ya dalam satu bimbingan klasikal ini gitu. Yang pertama ada apersepsi, kemudian yang selanjutnya adalah akan ada pertanyaan pemantik, kemudian ada pengamatan sebuah gambar, pemaparan konsep, dilanjutkan pemaparan konsep oleh Ibu Ayu, kemudian ada pembentukan kelompok. Nanti pembentukan kelompoknya akan dibentuk dalam 4 kelompok besar ya. Berarti satu kelompok itu kalau ada 36 ada 9 orang ya. Kemudian ada penilaian diri dengan metode kertas bergilir. Nanti ada LKPD-nya akan dibagikan sehingga bisa satu sama lain itu saling mengisi gitu ya, punya temannya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi begitu ya. Bisa dipahami langkah-langkahnya? Oke. Nah, sekarang nih ketika kita diberikan kesempatan sama Allah atau sama Tuhan kita, diberikan kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur. Karena suatu hal yang ada dalam diri kita tentunya tidak terlepas dari segala bentuk nikmat ya yang diberikan oleh Tuhan atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini diberikan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Maka ketika diberikan kesempatan itu, Ananda akan kepada siapa mengucapkan terima kasih? Kalau Ibu hari ini akan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Ibu yang sampai saat ini masih membersamai Ibu. Alhamdulillah masih menuntun Ibu sampai saat ini. Siapa yang berani mengucapkan rasa syukur itu boleh angkat tangan. Oke, silakan anak-anak Agung, bener ya? Agung, iya Agung. Iya, silakan Agung. Saya ingin ucapkan terima kasih. Oke. Untuk bersyukur kepada Tuhan dan diri sendiri dan orang tua, dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya dan teman-teman saya, oke. Karena bisa menjadi inspirasi atau apa? atau motivasi, penyemangat. Oke, semangat ya ada teman-teman ya. Oke, tepuk tangan dong. Siapa yang bisa mengucapkan rasa syukur? Oke, silakan, siapa namanya? Nama saya Refuza. Iya, Refuza. Ucapan rasa syukur kepada yang pertama tuh orang tua. Oke. Terus yang kedua diri sendiri. Terus teman-teman dan orang-orang terdekat. Oke, terima kasih Refuza. Tepuk tangan dong untuk Refuza. Ya. Alhamdulillah kita sudah mengucapkan rasa syukur. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tadi di langkah-langkah kita akan menjawab pertanyaan pemantik. Oke, apa pertanyaannya? Apa yang Ananda ketahui tentang konsep diri? Silahkan dituliskan, boleh dibantu dibagikan? Jadi isinya apapun yang terlintas di pikiran Ananda semua ketika mendengar kata konsep diri, silahkan dituangkan di kertas tersebut. Ya, paham instruksinya? Oke, silahkan Ibu beri waktu 1 menit. Ya. Yang sudah boleh ditempel ke depan, yuk. Silahkan ditempel di sini.
mungkin ini adalah salah satu hasil dari tadi konten atau referensi yang mungkin Ibu sudah share ya. Atau memang sebelumnya sudah punya pengetahuan tentang konsep diri. Wah, banyak sekali di sini ada tentang gambaran diri, ada tentang apa nih? Ketika melihat diri saya sendiri, apapun itu tentang diri. Apa itu konsep diri? Dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Ya, suatu bentuk pola dan penyesuaian diri kita dari segala situasi. Dan banyak lagi yang lainnya. Ini adalah sebagai alat ukur Ibu, berarti Ananda semua sebenarnya sedikit atau banyak sudah memiliki pengetahuan tentang konsep diri. Tapi kita akan membahas secara lebih detail ya. Di sini ada sebuah gambar. Sebuah gambar. Coba kita lihat dulu gambarnya ya. Nah, dari setiap orang itu kan unik ya. Punya kemampuan masing-masing, kemudian punya hal yang memang menjadi karakternya masing-masing. Coba kita lihat meja itu. Ada tulisan, aku pintar, nilai bagus, kata mama, kata teman, kata guru. Siapa yang bisa merangkai menjadi sebuah kalimat? Angkat tangan. Oke, silakan. Siapa namanya? Rika. Oke, Rika boleh. Jadi menurut saya itu kalau misalnya konsep diri dari gambar itu tuh misalnya seseorang merasa kalau misalnya dirinya pintar itu tuh terbentuk dari orang-orang, misal dari orang-orang kata sekitar, misal kata orang tuanya, kata guru dan kata teman, dan juga dia ngelihat kalau kemampuan potensi dia itu nilainya bagus gitu. Oke, terima kasih Rika. Tepuk tangan dong untuk Rika. Ya, itu komprehensif sekali ya penjelasannya. Jadi kata Rika, benar sekali, dalam pembentukan sebuah konsep diri itu dianalogikan sebagai bentuk meja. Saat ini dianalogikan sebagai 4 kaki, di mana keempat kaki itu menopang satu atasnya yang datar gitu. Di sanalah tertulis keyakinan atau konsep diri bahwa dirinya pintar. Ya, tadi ternyata dari kondisi di rumah mamahnya mengatakan, kamu pintar nak karena kamu bisa melakukan suatu hal dengan baik, bisa berprestasi. Itu kata mamahnya ketika di rumah. Kemudian ketika di sekolah nih, ketika berkumpul dengan teman-temannya mengatakan bahwa kamu pintar ya, kamu bisa menjelaskan lagi apa yang sudah guru jelaskan ke saya. Saya yang sebelumnya belum mengerti, sekarang sudah mengerti. Jadi temannya sudah meyakini, mengungkapkan bahwa dirinya pintar. Ada berapa? Udah ada berapa orang? 2. Oke, udah ada 2. Kemudian lanjut lagi, ketika pelajaran mungkin seorang guru memberikan apresiasi ketika seorang peserta didiknya itu mampu mengemukakan pendapat atau mampu mencapai pengerjaan tugas yang baik, kemudian bisa mengerjakan suatu hal sesuai dengan apa yang ingin dicapai gitu. Kata gurunya, kamu pintar bisa melakukan hal ini. Udah berapa orang? 3. Kemudian ternyata pas bagi rapot memang nilainya itu bagus. Tinggi gitu ya. Nah, disitulah mulai terbentuk 4 keyakinan bahwa seseorang itu akan terbentuk konsep dirinya, yaitu dia semakin meyakini kalau dirinya itu pintar. Jadi konsep diri itu terbentuk dari tidak saja dari diri kita sendiri, tapi dari apa yang dikatakan orang lain, apa yang menjadi penilaian dari orang lain gitu. Ya, baik, ada yang ditanyakan dari analogi gambar ini? Atau sudah paham? Oke. Kita lanjutkan ke ya benar, jadi konsep diri itu merupakan keseluruhan pandangan seseorang tentang dirinya sendiri ya. Apapun yang kita gambarkan tentang diri kita itu adalah konsep diri kita. Tapi konsep diri itu ada yang positif dan ada yang negatif. Ternyata konsep diri positif itu adalah seseorang yang mampu menerima kondisi atau keadaan dirinya secara apa adanya dengan menerima resiko, kekuatan dan kelemahannya. Oke, siapa yang di sini merasa yakin bahwa saya punya kelebihan? Ada? Ada. Oke. Coba. Ada? Merasa yakin punya kelebihan? Nggak yakin. Berarti selama ini nggak punya kelebihan? Atau gimana? Siapa namanya?
Nova. Menurut Nova ya, seseorang itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Oke, kalau Nova sendiri merasa yakin nggak ada kelebihan yang dimiliki? Ada. Apa itu Nova? Nggak tahu, oke. Nanti kita cari tahu ya dengan metode kertas bergilir tadi, coba. Nah, kemudian ternyata ada juga konsep diri yang negatif, yaitu tadi individu yang tidak banyak mengetahui tentang dirinya. Tidak melihat dirinya secara utuh, kelebihan ataupun kekurangannya. Mungkin sekarang Nova masih negatif konsep dirinya. Coba kita lihat nanti apakah berubah menjadi positif setelah kegiatan ini, atau bertambah pengetahuan dirinya, itu tergantung dari penilaian teman-temannya ya. Ada yang ditanyakan dari konsep diri negatif dan positif? Oke, tidak ada. Lanjut. Ada yang pernah melihat konsep jendela Johari? Ya, Johari itu nama pencetusnya ya. Ada yang pernah atau tidak ada? Tidak ada. Oke. Sekarang kita lihat. Coba. Di situ ada daerah, ada 4 berapa? Katanya jendela itu terbagi seperti jendela karena bentuknya kotak-kotak, ada 4 gitu ya. Ada diketahui orang lain, kemudian apa lagi? Tidak diketahui orang lain. Di bagian atasnya tahu tentang diri dan tidak tahu tentang diri. Ya, coba. Di sini ada 4 kotak. Yang pertama tahu tentang diri. Di sebelah kirinya diketahui oleh orang lain, maka jadilah daerah terbuka. Artinya daerah terbuka ini bahwa ketika apapun yang kita ketahui tentang diri kita diketahui juga oleh orang lain, itu jadi daerah terbuka. Misalnya nih, ibu tahu Billy punya kemampuan untuk bisa public speaking. Billy juga tahu akan hal itu. Itu disebut daerah apa? Terbuka, karena ibu tahu, Billy juga tahu sebagai dirinya sendiri punya kemampuan tersebut gitu ya. Bisa dipahami? Yang sama-sama tahu, intinya kamu tahu, aku juga tahu gitu ya. Ya. Lanjut. Kita lihat di daerah sebelah daerah terbuka ada daerah apa? Buta. Di atas daerah buta tertulis tidak tahu tentang diri. Kemudian di sebelah kirinya diketahui orang lain. Pernah nggak kalian nggak menyadari apa yang kemampuan yang yang sebenarnya kalian miliki, tapi kalian itu belum menyadari hal ini gitu. Jadi kalian nggak tahu kalau punya kemampuan ini, tapi orang lain tahu. Misalnya nih, ya, seseorang punya keterampilan dalam menggambar, ya. Ketika dalam kelompok menggambarnya bagus, dalam kerja kelompok istilahnya gitu ya. Kemudian temannya mengatakan, kata temannya tersebut, ih gambar kamu bagus ya, kamu hebat loh gambarnya. Tapi dirinya sendiri belum mengetahui kalau dia punya kemampuan menggambar, ya. Itu disebutnya daerah apa? Buta. Karena kita tidak menyadari kemampuan kita, tapi orang lain menyadari hal itu. Oke, pindah lagi ke di bawah daerah terbuka. Daerah apa namanya? Tersembunyi. Ya, tersembunyi. Oke, siapa yang berani menjelaskan daerah tersembunyi? Di sini ada yang punya rahasia? Punya. Coba sekali lagi. Di sini ada yang punya rahasia? Punya. Ya, jadi rahasia itu termasuk ke dalam daerah tersembunyi. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Coba lihat. Oke, gimana Bill? Ada mau angkat? Gimana Bill? Oke, silakan dipegang. Oke. Karena dia tuh nggak bisa ngungkapinnya dan dia nggak mau ngungkapin itu tuh. Gimana teman-teman, terdengar nggak? Nggak, mungkin harus berdiri, terus agak besar suaranya Bill. Coba, ya berdiri. Jadi kenapa disebut daerah tersembunyi menurut Billy? Karena kan itu kan tadi katanya bersifat rahasia kan konteksnya. Jadi dia tuh nggak mau terbuka dan nggak bisa ngungkapin ke lingkungan sekitarnya. Oke, terlalu banyak yang dipendam ya. Jadi banyaklah daerah tersembunyinya gitu.
tahu dirinya sendiri tahu, tapi orang lain nggak tahu tentang hal itu. Itu Iya. disebutnya Daerah tersembunyi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Billy. Ya, terima kasih ya, Bill. Nah, jadi daerah tersembunyi ini coba bayangkan, semakin banyak rahasia yang kita pegang, semakin dipendam, semakin lama, kira-kira bahaya nggak ya? Kenapa bahaya? Siapa namanya? Soleh. Soleh, coba Soleh. Soleh boleh berdiri? Ya, silakan. Oke, kenapa sih bahaya kita memendam rahasia terlalu lama, terlalu banyak kita? Ngapa nih? Oke, menurut Soleh kenapa bahaya? Bahaya. Kenapa bahaya? Iya, apakah nantinya takut gila, takut stres, atau gimana menurut Soleh? Takut stres. Kenapa tuh takut stres? Karena dipikirin terus atau gimana menurut Karena Soleh? kepikiran terus, nggak mau Iya. cerita. Iya, karena nggak mau cerita. Jadi stres itu tertekan ya, terlalu banyak beban gitu. Oke, terima kasih Soleh, tepuk tangan dong untuk Soleh. Boleh duduk lagi Soleh. Coba kita lihat lagi di sebelahnya ada daerah apa? Tidak disadari. Ada hal-hal yang memang orang lain nggak tahu tentang hal itu, kita juga nggak tahu tentang hal itu yang ada pada diri kita. Jadi jendela do hari ini ingin membuat setiap orang itu bisa memperluas daerah apa? Terbuka. Artinya daerah tersembunyinya diperkecil dan daerah apa lagi yang diperkecil? Buta ya. Dengan cara kita meminta penilaian dari orang lain untuk mengurangi daerah buta. Daerah buta itu tadi adalah sesuatu hal yang kita tidak sadari tapi orang lain sadari. Atau mengetahui, orang lain mengetahui, kita tidak mengetahui. Sedangkan untuk mengurangi daerah tersembunyi gimana caranya? Mengurangi rahasia gimana caranya? Oke, bercerita, mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, mengungkapkan apa yang menjadi potensinya, itu bisa mengurangi daerah tersembunyi gitu ya. Nah, kita nih hari ini akan membuat sebuah praktek kertas bergilir untuk mengurangi daerah buta dan daerah tersembunyi gitu ya. Dari gambar ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita sekarang akan membentuk sebuah kelompok. Siap? Ya, kita akan berlanjut ke pembentukan sebuah kelompok. Di mana ini ibu punya 36 gulung kertas. Satu orang boleh mendapatkan 1 gulung. Di dalamnya akan ada sebuah gambar di mana dari 36 gambar itu termasuk ke dalam 4 jenis. 4 jenis dari masing-masing gambar itu ada 4 jenis gitu ya. Misalnya nih satu orang dapat gambar ini masuk ke dalam jenis 1. Satu lagi dapat ini masuk ke dalam ke jenis 2. Itu ada 4 jenis ya. Nanti pemeragaannya adalah dari setiap jenis ini Ananda boleh mencari satu jenis yang sama untuk menjadi sebuah kelompok. Satu jenis yang sama ya. Dengan cara memperagakan gerakan yang ada seperti di jenis tersebut. Kalau jenis hewan berarti peragakan sesuai dengan jenis hewan tersebut. Ya? Oke? Bisa dipahami? Tapi ini peraturannya adalah tidak boleh bersuara. Ya, boleh memperagakan sambil mencari teman-temannya tapi tidak bersuara. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, bisa dipahami. Ibu bagikan ya. 4. Oke. 4. Ya. Siap? Semuanya nggak boleh dibuka dulu. Ya. Oke? Oke, mohon dijawab apakah semuanya sudah memegang? Oke. Sekarang dalam hitungan 3 boleh dibuka ya. Belum hitungan 3-nya belum. Ya. Belum. Nanti setelah hitungan 3 dibuka, terus ditutup kembali dan kalian langsung bergerak sesuai jenis yang ada di situ dan berkumpul dengan temannya ya. Oke, mohon perhatian. Di sini kelompok ke-1, di sini kelompok kedua, di sini kelompok ketiga, dan di sini kelompok keempat ya. Sesuai jenisnya, carilah yang gerakannya sama menurut kalian. Siap? 1, 2, 3.
maknanya pembagian kelompok dengan cara demikian? Coba. Ya, oke, silakan, siapa namanya? Oke, Alisa, boleh. Apa maknanya, Sa? Agar kita belajar bagaimana orang lain dan bagaimana orang lain belajar tentang diri kita sendiri. Oke, begitu. Terima kasih Alisa, tepuk tangan dong. Jadi untuk mengetahui bagaimana orang lain mengetahui tentang kita dan kita mengetahui tentang orang lain, dengan gerakan-gerakan itu kita harus lebih teliti mencari apa yang orang lain gerakan, kita memberikan kesamaannya. Serta satu lagi maknanya, ini adalah mengacak kelompok. Ya, nah sekarang kita akan coba dengan metode kertas bergilir, di mana tadi ini untuk mengurangi daerah apa? Tersembunyi dan daerah buta, ya, dengan cara memperluas daerah terbuka. Jadi di sini satu orang akan mendapatkan satu lembar yang bisa diisi. Udah memegang satu orang satu pulpen, satu kertas? Ya. Coba di sini lihat dulu sama Ananda semua bahwa di lembar paling bawah ada tulisan kelemahanku dan kelebihanku. Ketika Ananda mengisi ini artinya mengurangi daerah apa? Daerah tersembunyi, daerah rahasia kita. Kita beritahu orang lain bahwa kita punya kelebihan ini, kita punya kekurangan ini, gitu ya. Agar apa? Agar orang lain paham tentang diri kita. Jadi ngisinya di daerah paling bawah ini ya, kelebihanku dan kelemahanku. Boleh ditulis 3 atau lebih sesuai dengan kotaknya. Ketika itu masih bisa menampung, dipersilakan ditulis. Kemudian mohon perhatian Anda semua, di sini ada aku menurut temanku. Nanti ini yang akan menjadikan kertas bergilir. Jadi kertas ini setelah diisi kelebihanku dan kelemahanku akan bergilir kepada teman satu kelompoknya. Bergilir secara berputar sampai si kertas ini kembali ke diri kita sendiri. Artinya ada 9 penilaian yang ada di sini ya. Ada 9 orang yang mengisi kotak ini. Begitu, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan diisi yang paling bawah dulu, kelebihanku dan kelemahanku. Ya, boleh diangkat kertasnya ke atas dan digeser ke secara berputar. Kalau ke kanan, berarti kalau ya berputar lah, berputar. Nah, bergilir. Ya, mohon perhatian semuanya. Silakan diisi apapun yang ingin kalian nilai tentang teman kalian yang ada namanya kan? Ya, di situ apapun tertuliskan di situ, ya. Tas. Silakan digeser lagi. Apapun bebas, silakan digeser lagi dan diisi lagi. Oke. Oke, mohon perhatian, tepuk 1 kali, 1 kali, 3 kali. Oke, mohon perhatian semuanya. Sudah mendapatkan masing-masing miliknya?
Ya, di sini ada aku menurut sahabatku, aku menurut mama, menurut papa. Ini bisa nanti diisi di lain waktu di rumah ke orang tua, dan kalau ada sahabat silakan boleh menuangkan apa yang dia persepsikan tentang diri kita di sini ya. Oke, dari hasil ini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Ya, kita berarti sudah melakukan apa? Mohon perhatian. Oke, kita sudah melakukan apa hari ini dengan kertas bergilir ini? Mengurangi daerah buta dan daerah tersembunyi. Udah lebih banyak terbuka, walaupun kadang pas bacanya ada yang ketawa-ketawa, ada yang gitu ya. Itu masing-masing dari penilaian konsep diri kita. Jadi sekarang konsep dirinya sudah menjadi lebih positif. Coba, siapa yang masih ingat konsep diri positif itu seperti apa? Yang mampu menggambarkan tentang dirinya sendiri, tentang diri kita. Bertambah nggak pengetahuannya dari hasil ini? Ya, coba setelah ini, mohon perhatian semuanya. Oke. Tepuk satu kali. Oke, silakan lihat ke depan. Di sini adalah hasil refleksi penilaian diri akan dikumpulkan minggu depan ya, bukan depan, ini typo. Kemudian Ananda boleh memilih bentuk pengumpulan tugas dalam bentuk tulisan atau Canva, video, audio atau PowerPoint. Ini bebas memilih sesuai minat dan kemampuan Ananda semua. Boleh dalam bentuk apapun, misalnya tulisannya dalam bentuk di Canva seperti infografis atau dalam bentuk video. Ingin merefleksi hal ini, apa aja yang dimasukkan ke dalamnya, yaitu apa manfaat dari kalian melakukan hal ini, melakukan kertas bergilir ini, terus bagaimana opini kalian atau pendapat kalian dari penilaian teman-teman. Apakah terbentuk konsep dirinya atau seperti apa? Itu tinggal dituliskan sesuai dengan apa yang kalian minati dari pemilihan tersebut ya. Boleh apapun dalam bentuk tulisan, video, audio, atau misalnya dalam bentuk PowerPoint, itu boleh, bebas ya. Ada yang ingin ditanyakan dari apa yang disampaikan Ibu tadi? Sudah dipahami? Sudah, oke. Baik, satu kali lagi. Dari serangkaian bimbingan klasikal tentang konsep diri ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, kita akan ke kesimpulan. Baik, siapa yang berani membacakan kesimpulannya? Angkat tangan. Oke, siapa yang berani membacakan kesimpulannya? Oke, silakan Del. Ibu panggilnya apa? Panggilnya Edel aja. Edel, oke, silakan Edel. Itu aja kan? Iya, silakan dibacakan. Mohon perhatian teman-teman semuanya. Di sini kita akan membacakan kesimpulan secara bersama-sama. Jadi kesimpulannya itu konsep diri yang positif dapat kita peroleh melalui penilaian diri yang akan menambah pengetahuan tentang diri kita. Salah satunya cara dengan memperluas daerah terbuka pada jendela johari, yaitu dapat menerima kritik dan saran secara terbuka serta menjadikan diri kita lebih berharga melalui perubahan-perubahan positif. Oke, terima kasih Edel. Tepuk tangan dong. Ya, dari kesimpulan ini ada yang bisa memberikan apa sih kesan dari kita melakukan kegiatan bimbingan klasikal kita hari ini? Boleh, silahkan, ada yang mau coba? Oke, silahkan. Billy boleh pakai ini. Ya. Perasaannya tentunya juga senang ya bisa nerima kritik atau pendapat dari teman-teman di kelompok itu tentang gimana diri kita gitu. Terus juga kesannya juga senang bisa interaksi sama teman kelompok, kayak ini punya kamu ini gini, muter-muter kan tadi ininya gitu. Jadi nambahin interaksi antara teman gitu. Oke, terima kasih Billy. Tepuk tangan dong untuk Billy. Menambah interaksi satu sama lain, kolaborasi antar kelompok, serta kita berusaha untuk menerima kritik dan saran dari teman kita ya. Lingkupnya adalah yang tadi satu kelompok yang 9 orang ini ya gitu. Nah, kemudian di luar nanti boleh nggak Bu, teman saya yang kelompok lain mau ngisi? Sangat diperbolehkan ya. Nah, sekarang untuk hasil akhir dari kegiatan bimbingan klasikal hari ini, silakan
Ini di depan ada link, ada juga barcode. Nah, di sini di dalamnya adalah angket evaluasi konsep diri. Apa yang harus Anda lakukan terhadap angket ini, yaitu mengisi dengan jujur apapun pertanyaan yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah di sini ada pertanyaan Ibu, apa yang harus Ibu perbaiki dalam bimbingan klasikal dari topik konsep diri ini, ya, gitu. Jadi boleh mengisi sebebas-bebasnya, terserah kalian, karena Ibu juga harus terbuka dengan kritik dan saran dari yang Ananda berikan, gitu ya. Oke, paham? Silakan diisi sekarang, Ibu berikan waktu. Ya, gimana? Udah selesai semua? Udah, oke. Baik, karena kegiatan kita sudah selesai di bimbingan klasikal hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan, atas partisipasinya untuk menutup kegiatan bimbingan klasikal hari ini, ya. Siapa yang berani untuk memimpin doa, boleh angkat tangan. Ya. Boleh angkat tangan yang berani memimpin doa? Ya, silakan Lisa. Sebelum mengakhiri kegiatan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Say thank you. Thank you. You're welcome. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Laksanakan ya observasi pembelajaran. Kalau menurut Guru Ayu sendiri, sebelum saya menjabarkan ya apa saja yang saya lihat, kira-kira apa yang sudah dilakukan dan kira-kira sudah sesuaikah dengan persepsi Guru Ayu bahwasanya ya pembelajaran yang sudah dilakukan itu ya bakalan seperti ini. Kalau menurut saya dari hasil bimbingan klasikal ini, rate ketercapaiannya itu mungkin di angka 8/10 ya. Angka 8 itu menggambarkan bahwa tujuannya sudah tercapai sampai pembentukan konsep diri gitu ya, sampai selesai, sampai peserta didik itu mampu membentuk konsep diri dari 9 orang teman yang memberikan penilaian terhadap dirinya gitu. Nah, namun angka 8 ini karena ada 2 yang menurut saya kurang maksimal gitu. Angka 2 tersebut bisa digambarkan dari peserta didik harus lebih distimulus lagi untuk bisa lebih aktif. Kalau misalnya secara keseluruhan untuk proses pembelajarannya menurut saya sudah tercapai gitu. Oke, boleh saya mungkin izin menambahkan ya Guru? Iya, silakan. Poin itu masuk ke poin saya sebenarnya Guru. Memang harus butuh perangsang lagi ya. Jadi Guru Ayu tuh merubah pertanyaan gitu tuh. Bahkan pertanyaan ini nggak ngerti nih, pertanyaan yang ini baru gitu. Dan mereka tuh harus banyak pertanyaan. Bener, harus dimotivasi. Ayo nggak apa-apa, walaupun ada Ibu Desita juga. Jadi seakan-akan ini kok kayak kenapa gitu. Kok harus diliatin gitu kan anak-anak. Jadi itulah. Untuk persepsi Guru ya. Udah ini aja sih, mengalir aja. Toh juga kan udah pergantian jadwal, artinya ini udah jam siang juga, jadi Guru udah mulai mencoba menarik fokus mereka gitu ya untuk ikut, walaupun sebenarnya banyak juga yang nggak ikutan, ada yang juga kayak gini-gini doang. Emang sulit sih. Kemudian sama satu lagi Guru, penggunaan ritme suara. Jadi di awal itu sebelum kerja kelompok dan lain-lain itu datar itu. Jadi ya gimana anak, jadi mungkin itu suara sih kalau untuk pergerakan Guru Ayu tuh udah kemana-mana loh, udah kemana-mana. Cuman suaranya tuh pernah dengar nggak Guru istilah alfa beta gamma? Nah Guru Ayu tuh masih di beta, jadi beta aja. Harusnya baiknya. Harusnya adanya ada, baiklah
ada di alpanya yang memang bener-bener lembut banget. Jadi mereka tuh kayak narik fokus mereka tuh dengan suara juga, nggak cuma gerakan. Ada juga yang gama tuh yang suara tinggi. Jadi yang ujung sana juga sampai jadi kayak terengah jadi, gitu. Gitu guru. Jadi pas pokoknya sebelum diskusi kelompok dan lain-lain itu tuh kayak datar gitu kan. Dan yang lain-lain tuh mungkin ada juga beberapa saya lihat siswa di situ yang laki-laki ya kalau nggak salah. Mungkin entah ngobrol atau entah agak bosen, mohon maaf guru ya, atau mungkin tidak jadi kayak agak ngantuk gitu gitu kan. Kayaknya suara guru Ayu kurang kenceng deh. Mungkin kalau ditambahkan ritme besar tinggi itu kayaknya deh udah pas gitu guru. Karena secara gerakan tuh udah oke. Udah jalan, udah kemana-mana gitu kan. Cuman memang ya karakter siswa sih balik lagi. Iya. Gitu. Dan kita nggak bisa milih satu kelas tuh bagus semua, nggak bisa gitu. Pasti akan ada aja. Untuk gitu. pembelajaran diferensiasinya berarti di produknya udah ada ya guru ya. Artinya Guru Ayu menyerahkan ke mereka kira-kira minat mereka kemana untuk produknya itu sudah bagus. Alhamdulillah sih guru sejauh ini dari RPP-nya juga sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Paling tambahan saya sih di itu saja.